pagi kakak-kakak dan teman-teman. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pernyataanmu sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, siap untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini ya Tuhan, kami akan menerangkan renungan singkat. Berkati renungan singkat hari ini ya Tuhan, agar dapat bermanfaat pula bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan singkat yang akan saya sampaikan berjudul Membangun Rumah di Atas Pondasi yang Benar. Firman yang akan saya bacakan ada di Matius 7 ayat ke-24 sampai yang ke-27. Ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa rumah yang didirikan di atas batu tetap kokoh meski diterpa hujan, banjir, dan angin kencang. Sebaliknya, rumah yang dibangun di atas pasir roboh ketika badai datang. Perumpamaan ini memiliki makna. Batu melambangkan dasar yang kuat, yaitu iman dan ketaatan kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pasir melambangkan hidup tanpa arah yang jelas, tanpa dasar yang kokoh dalam kebenaran Tuhan. Ya, tentu pondasi yang benar itu sangat penting, karena dalam hidup kita itu menghadapi banyak tantangan dan badai kehidupan, seperti masalah keuangan, kesehatan, hubungan, dan pergumulan rohani lainnya. Tuhan Yesus itu batu karang yang teguh, pondasi yang tidak tergoyahkan. Jika hidup kita dibangun di atas iman dan ketaatan kepadanya, kita akan tetap berdiri kuat apapun badai yang datang. Poin pertama yang akan saya sampaikan berjudul ketahanan dalam krisis. Perumpamaan ini menunjukkan pentingnya ketahanan spiritual. Rumah yang dibangun di atas batu mewakili hidup yang stabil dan kuat menghadapi badai kehidupan. Tentu saat kita menghadapi kesulitan, iman yang kokoh pasti memberikan penghiburan dan kekuatan. Dalam badai kehidupan, kita tidak akan panik ataupun kehilangan arah karena Tuhan adalah sumber ketenangan kita. Lalu poin yang kedua berjudul fondasi hidup yang kokoh. Bagaimana kita membangun hidup kita sangat menentukan gimana kita akan bertahan dalam menghadapi tantangan. Fondasi hidup yang kokoh adalah iman, integritas, dan ketaatan pada firman Tuhan. Tanpa fondasi yang benar, kita mudah terombang-ambing oleh situasi dan godaan dunia. Lalu poin yang ketiga berjudul ketekunan dalam mengamalkan ajaran firman Tuhan. Tentu tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan, kita perlu mengamalkannya. Rumah yang dibangun di atas batu melambangkan hidup yang tekun, menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ketekunan ini akan memberi stabilitas dan daya tahan menghadapi ujian kehidupan. Lalu poin yang keempat berjudul pilihan hidup yang bijaksana. Ya, tentu hidup ini penuh pilihan. Setiap pilihan pasti membawa konsekuensi. Memilih untuk membangun hidup di atas ajaran Tuhan adalah pilihan yang sangat bijaksana, yang membawa perlindungan dan keamanan. Hidup yang tidak didasarkan pada kebenaran Tuhan akan rapuh dan mudah hancur. Ya, tentu tahun 2025 ini kesempatan baru untuk memperkuat fondasi hidup kita. Jika kita merasa hidup kita belum kokoh, ya inilah saatnya buat kita memperbaiki dan membangun kembali hidup kita dengan dasar iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, tentu kita itu tidak boleh hanya mendengarkan
firman Tuhan aja, tapi kita butuh tindakan nyata. Tindakan nyata yang dapat saya sampaikan itu yang pertama, kita harus memprioritaskan firman Tuhan. Kita harus meluangkan waktu setiap hari untuk membaca, merenungkan, dan tentunya menjalankan firman Tuhan itu. Lalu yang kedua, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena pasti kita itu memiliki batasan kita masing-masing. Tapi kita harus serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Lalu poin yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita itu harus jadi pelaku firman Tuhan yang nyata dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Lalu poin yang keempat, kita tidak boleh takut untuk menghadapi badai. Karena kita itu harus percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, yang selalu memberikan kekuatan dan perlindungan dalam setiap situasi. Tentu hidup ini itu penuh dengan badai. Tetapi kalau kita itu membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yang pastinya Tuhan Yesus Kristus, kita akan bertahan. Karena Dia adalah batu karang yang kokoh, tempat perlindungan yang aman, dan sumber kekuatan kita. Sekian renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Tentu saya memiliki batasan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita menutup, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengarkan renungan singkat yang dapat hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kita masing-masing ya Tuhan. Sertai kami agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.